Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risi dengan NIM 2411157. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu UAS dari ibu dosen kami, yaitu Ibu Syarifah HRDG 7, yang dimana kami diberikan 5 soal, terus kami menjawabnya dengan video seperti ini. Baik, langsung saja, yaitu ke pertanyaan pertama. Apa konsep tarbiyah, taklim, tadris, dan ta'dib? Jelaskan beserta ayat Al-Quran dan penjelasannya. Jadi, pendidikan di dalam Al-Quran itu tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi sebagai pembentukan dan pembinaan manusia secara utuh dan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Al-Quran memperkenalkan konsep yang saling melengkapi, yaitu konsep tarbiyah, konsep taklim, tadris, ta'dib. Itulah. Terus, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tarbiyah. Apa sih tarbiyah itu? Tarbiyah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu robba, yang berarti menumbuhkan, memelihara, memperbaiki, dan mengembangkan sesuatu secara bertahap. Dalam konteks pendidikan, tarbiyah itu bermakna proses pembinaan manusia secara menyeluruh dan berkesinambungan yang mencakup aspek akal, jasmani, terus spiritual, sosial, dan emosional. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tarbiyah itu salah satunya ialah Al-Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang berarti, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku dan mendidikku di waktu kecil, atau mendidikku di waktu kecil. Jadi, ayat ini menegaskan bahwa tarbiyah itu dimulai dari sejak dini dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan perhatian penuh. Tarbiyah itu tidak hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi membina karakter, emosi, dan keimanan. Allah sebagai Rabb al-Amin menjadi fondasi tertinggi dan teladan tertinggi dalam konsep tarbiyah. Karena apa? Karena dia menumbuhkan dan memelihara makhluknya. Yang kedua yaitu taklim. Apa sih taklim itu? Taklim itu berasal dari bahasa Arab, yaitu allama yu'allimu takliman, yang berarti mengajarkan atau memberikan ilmu. Taklim ini lebih menekankan kepada konsep kognitif, yaitu pemberian ilmu, pemahaman, dan wawasan intelektual. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taklim yaitu ialah Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqalu anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang berarti, dan dia telah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, lalu ia memperlihatkan kepada malaikat-malaikat, lalu ia berfirman, beritahukanlah kepadaku nama-nama seluruh barang ini jika memang kamu benar. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taklim ini menjadi fondasi penting bagi manusia untuk memahami realitas, membedakan antara baik dan yang buruk, terus mengelola kehidupan secara bertanggung jawab. Taklim ini tidak bersifat nilai netral nilai, tetapi ia
terikat dengan keimanan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga yaitu tadris. Apa sih tadris itu? Tadris berasal dari kata darrosa yang berarti mengajarkan secara berulang-ulang, sistematis, dan beruntun supaya peserta didik dapat benar-benar memahami materi ini. Konsep tadris ini lebih menekankan kepada pentingnya metode, strategi, dan pembelajaran yang luas. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tadris itu ialah Quran surah Al-An'am ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Artinya yaitu, dan demikianlah kami telah menjelaskan ayat-ayat ini kepada orang-orang yang beriman supaya agar mereka mengambil pelajaran darinya. Dan mereka orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat ini dari ahlul kitab, dan agar kami dapat menjelaskan Al-Quran kepada orang-orang yang mengetahui. Tadris menunjukkan bahwa pendidikan itu membutuhkan proses yang berkesinambungan, latihan, dan pengulangan. Guru dalam konsep tadris ini tidak hanya memberikan materi, tetapi mampu merancang pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman yang mendalam, berpikir kritis peserta didik. Baik, yang keempat yaitu ta'dib. Apa sih ta'dib itu? Ta'dib berasal dari kata adaba yang berarti mendidik adab, etika, dan akhlak. Ta'dib ini lebih menekankan kepada ta'dib ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena ta'dib ini karena ilmu yang tiada adab akan melahirkan kerusakan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ta'dib yaitu Quran surah Al-Qalam, salah satunya yaitu Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang berarti, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan Rasulullah itu bertujuan untuk penyempurnaan akhlak. Ta'dib ini lebih menekankan dalam pembentukan kepribadian manusia yang berakhlakul karimah, terus bertanggung jawab, serta beradab dalam berilmu dan bermasyarakat. Baik, soal yang kedua yaitu apa hakikat ilmu dalam Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran. Hakikat ilmu dalam Al-Quran ialah pengetahuan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sarana untuk mengenalnya dan alam semesta, yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan derajat manusia, dan dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan hanya sekedar nilai teoritas, melainkan pemahaman yang mengintegrasikan spiritualitas, moral, dan aplikasi praktis untuk kemaslahatan. Baiklah, soal yang ketiga yaitu apa sih tujuan pendidikan dalam Al-Quran itu? Tujuan pendidikan dalam Al-Quran ialah membentuk manusia paripurna sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi, yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan seluruh potensinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan Al-Quran sebagai pondasi utama untuk membangun peradaban yang adil dan makmur, serta menjadi rahmatan lil alamin. Dan juga dengan Al-Quran, kehidupan bisa menjadi lebih damai dan tentram. Jadi, soal yang keempat yaitu apa sih
peran orang tua dan guru dalam pendidikan menurut Al-Quran. Yang pertama itu peran orang tua. Orang tua merupakan pendidik utama dan yang paling utama bagi anak-anak. Al-Quran sudah menegaskan bahwa pendidikan utama itu dimulai dari keluarga, terutama dalam pembinaan akidah, akhlak, dan ibadah, sebagaimana dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, lindungilah keluargamu, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang sumber bahan bakarnya ialah manusia dan batu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab keluarga itu ialah tanggung jawab orang tua itu ialah melindungi keluarganya dari penyimpangan akidah dan akhlak melalui pendidikan, nasihat, dan keteladanan. Yang kedua yaitu ialah peran guru dalam pendidikan menurut Al-Quran. Guru berperan sebagai pendidik profesional, penerus orang tua, serta membimbing ilmu dalam pendidikan formal maupun non-formal. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Alaq ayat 4 dan 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa guru itu ialah pendidik yang baik, yang guru itu ialah pendidik yang mentransfer ilmu dengan siswanya dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Serta tugas guru tidak hanya itu, tetapi untuk membina dan mendidik siswa agar mempunyai kepribadian yang berakhlakul karimah, berilmu, dan bermartabat di kalangan masyarakat. Selain itu juga, guru itu merupakan selain itu juga, ilmu pengetahuan memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi guru itu sebagai perantara untuk mentransfernya kepada siswa-siswa yang akan dididiknya. Baik, soal yang kelima yaitu apa sih peran lingkungan dalam pendidikan menurut Al-Quran? Lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan atau pembinaan kepribadian seseorang. Al-Quran sudah menegaskan bahwa pentingnya lingkungan yang soleh dan kondusif, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 28 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun. Yang berarti, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan petang hari. Jadi, ayat ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan memperkuat keimanan dan akhlak seseorang. Pendidikan tidak akan berhasil secara optimal tanpa dukungan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat yang sejalan
dengan nilai-nilai Al-Quran. Jadi teman-teman, kesimpulan dari 5 soal tadi ialah pendidikan menurut Al-Quran ialah proses holistik yang mencakup tarbiyah sebagai pembinaan, taklim sebagai pengajaran ilmu, tadris sebagai proses pembinaan yang sistematis, serta ta'dib sebagai pembentukan adab. Hakikat ilmu ialah cahaya yang membentuk manusia untuk menuju iman dan amal soleh. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang benar-benar yang mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi dengan dukungan peran orang tua, guru, lingkungan masyarakat yang saling bersinergi. Baik, itulah mungkin jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Saya berterima kasih kepada Ibu Syarifah HRDG 7 yang telah mengajarkan kami selama 1 semester. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.